Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar? Indonesia Malam kembali hadir ke hadapan Anda untuk menemani waktu malam hari Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi dan juga perbincangan. Salah satunya mengenai teka-teki pesan rahasia dari Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri yang juga merupakan Ketua Umum PDIP kepada Presiden Prabowo Subianto ini akhirnya terkuak. Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Megawati ini berpesan agar pihaknya menjaga Presiden Prabowo Subianto supaya bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Apa kemudian makna di balik pesan ini? Apakah betul selama ini ada pihak-pihak yang kerap atau mencoba mengganggu jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto? Itu yang akan kita bahas malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Ane. Dan bersama saya Vena Kita, pemirsa, selain itu juga kita akan membahas dialog setelah Indonesia ini lolos pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Muncul harapan baru bahwa Indonesia ini bisa terpilih menjadi tuan rumah pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Pertanyaannya pemirsa, seberapa besar peluang Indonesia bisa terpilih menjadi tuan rumah pada laga yang akan digelar Oktober nanti? Kita akan kupas tuntas di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Ya, kita mulai dari informasi yang pertama pemirsa. Peserta unjuk rasa dari organisasi pergerakan mahasiswa ini terlibat bentrok dengan Satpol PP di depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Peristiwa bermula saat petugas Satpol PP yang berjaga berupaya mencegah massa yang memaksa masuk ke dalam rujak Gubernur Sulsel. Tidak terima didorong, para pengunjuk rasa ini melawan dengan mendorong kembali ke Satpol PP. Petugas Satpol PP pun melakukan pengejaran hingga mereka terlibat saling pukul. 5 orang mahasiswa yang berhasil diamankan Satpol PP ke dalam ruang jabatan Gubernur Sulsel diduga kembali mendapat tindakan kekerasan hingga mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Sebelumnya, massa yang berasal dari mahasiswa sejumlah kampus ini mendesak Gubernur mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan yang menghapus boarding school di SMAN 17 Makassar. Pengunjuk rasa juga menyebut jika para pelajar terancam putus sekolah lantaran tidak menggunakan jalur zonasi. Pergantian Raja Negeri atau Kepala Desa Bula di Seram bagian timur ricuh dan nyaris bentrok. Kericuhan ini terjadi tepat di depan kantor Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Pada Rabu siang ditenggarai sebagian warga kecewa atas pergantian kepala desa yang dianggap syarat dendam politik. Sebelumnya Bupati Seram bagian timur Fahri Husni Al-Katiri menggantikan Ismail Patikupang sebagai Raja Bula dengan Hanafi Kilbaren. Sontak, pergantian ini membuat warga yang mendukung Ismail memblokade kantor desa. Tak lama kemudian, pendukung Hanafi datang dan membuka palang kantor desa. Apalagi kericuhan pun terjadi. Saling dorong dan ancaman pun dilontarkan kedua belah pihak sehingga nyaris terjadi bentrokan. Beruntung, aparat kepolisian yang berada di lokasi bertindak cepat melerai kedua belah pihak dan meminta warga untuk membubarkan diri. Untuk mencegah bentrokan lanjutan, pihak kepolisian akan mendatangi para tokoh adat di Bula guna menyelesaikan secara kekeluargaan.
Pemirsa, tim unit Resmob Polda Sulawesi Selatan menangkap 4 orang pemuda anggota geng motor yang melakukan aksi begal dengan cara menyerang warga menggunakan busur panah lalu melakukan perampasan HP di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah aksi brutal kelompok geng motor bernama Apa Ada Apa Habis yang berjumlah belasan orang melakukan penyerangan terhadap sejumlah warga yang berada di tepi jalan Tamanggaparaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang membawa senjata busur panah dan badik langsung melakukan pengancaman hingga para warga itu kabur ke dalam sebuah rumah. Tidak sampai di situ, para pelaku kemudian berusaha seperti hendak membakar motor yang terparkir, lalu beberapa di antaranya mengambil HP yang tertinggal di lokasi. Pasca kejadian ini, tim unit 5 Resmob Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan 4 pelaku. Mereka masing-masing dibekuk di lokasi berbeda-beda di Kabupaten Goa. Dari penangkapan ini, polisi turut menyita sebuah busur panah dan katapel. Polisi juga kini tengah mengejarkan pelaku lainnya yang telah dikantongi identitasnya. Ya pemirsa, eksekusi bangunan rumah di Lumajang, Jawa Timur diwarnai oleh kericuhan pada Rabu siang tadi. Beginilah suasana aksi penolakan eksekusi bangunan rumah di Jalan Raya Wonorejo di Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang yang dilakukan oleh pengacara dan keluarga termohon atas nama Junaidi dan Halimatus. Keluarga dan pengacara termohon ini sempat mengusir sejumlah orang yang diduga sekelompok preman sewaan pemohon atas nama Asto yang dikuasakan kepada pengacaranya. Pihak pengacara keluarga termohon bersikeras menolak eksekusi yang akan dilaksanakan hari ini karena dianggap tidak sesuai dengan amar putusan. Bahkan saat ini pihak termohon juga tengah melakukan perlawanan secara perdata dan hingga saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Lumajang. Meskipun ada upaya penolakan, pihak Panitera Pengadilan Negeri Lumajang tetap melaksanakan eksekusi bangunan rumah seluas 550 meter persegi yang saat ini dikuasai oleh pihak termohon sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Pihak termohon pun akhirnya bersedia melakukan pengosongan rumah dengan catatan baik pihak pemohon maupun termohon tidak menguasai bangunan rumah sebelum adanya keputusan tetap dari pihak Pengadilan Negeri Lumajang. Koboi jalanan di Tol Cipularang kilometer 95 Purwakarta pada Sabtu sore lalu berhasil ditangkap oleh tim Jatanras Reskrim Polres Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat sedang tidur di rumah orang tuanya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Pelaku berinisial SS berusia 42 tahun yang berprofesi sebagai pengemudi. Pelaku menggunakan akun Lalamove selama 2 pekan milik temannya. Menurut Kapolres Purwakarta, AKBP Lili Ardiansyah, aksi koboi jalanan itu dipicu karena kesalahpahaman saat korban dan pelaku saling mendahului. Hingga akhirnya terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga pelaku menodongkan senjata yang diduga senjata api. Namun setelah diperiksa polisi, itu hanyalah korek api gas. Satreskrim Polresta Bandung berhasil mengungkap dan menggagalkan penyelundupan sabu seberat 25 gram dengan modus menggunakan drone di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A, Bandung, Jawa Barat. Inilah detik-detik upaya penyelundupan narkoba jenis sabu menggunakan pesawat tanpa awak atau drone yang berhasil digagalkan oleh petugas lapas narkotika kelas 2A Bandung. Sebuah drone diketahui melemparkan sebuah bungkusan kecil ke dalam lapas berisi sabu seberat 25 gram. Sabu tersebut dipesan oleh salah seorang narapidana di dalam lapas. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, modus penyelundupan seperti ini merupakan pertama kalinya terjadi.
Hingga saat ini, polisi masih memburu pilot drone pengirim sabu. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan atau UNHAN di Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Didampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Presiden Prabowo Subianto menekan tombol sekaligus menandatangani prasasti sebagai simbolis. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya pendidikan. Ia berharap UNHAN tidak hanya menciptakan kader-kader untuk pertahanan, namun juga untuk bangsa. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengetahuan sains dan teknologi di era modern sebagai salah satu upaya menghilangkan kemiskinan. Dalam penutup pidatonya, Presiden berpesan kepada para pemimpin UNHAN untuk terus berbenah diri dan tidak takut mengakui kesalahan. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita akan ditentukan oleh apa yang disebut revolusi STEM. Sebelumnya pemirsa, pagi tadi Presiden Prabowo Subianto meresmikan pameran alat utama sistem senjata dan alat pertahanan keamanan Indo Defense Expo 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi sekitar pukul 10 pagi dan langsung disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin serta Menko Polkam Budi Gunawan. Di panggung inti Indo Defense, Presiden kemudian menekan layar sebagai simbol resmi dibukanya Indo Defense Expo 2025. Dalam pidato sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan soal pentingnya memperkuat sistem pertahanan nasional. Menurut Prabowo, pertahanan merupakan jaminan keselamatan, kedaulatan, dan kemerdekaan suatu bangsa. Selepas pembukaan, Presiden Prabowo dan rombongan berkeliling area pameran untuk mengunjungi sejumlah pavilion. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara industri pertahanan Indonesia dengan industri pertahanan beberapa negara sahabat. Pameran Indo Defense digelar mulai tanggal 11 hingga 14 Juni 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran alutsista ini diikuti 1.180 perusahaan dari 55 negara. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Nadiem Makarim tampil ke publik memberi klarifikasi proyek pengadaan laptop Chromebook yang diusut oleh Kejaksaan Agung. Ya, Nadiem mengklaim proyek di eranya menjabat sebagai Mendikbudristek sudah sesuai dengan prosedur dan menggandeng pihak Kejaksaan Agung untuk pengawasan. Nadiem ini juga menepis adanya tudingan dirinya yang ikut terkait dalam kasus ini, pemirsa, dan juga ia menyampaikan hal ini tentunya kepada publik. Lalu bagaimana pembuktian penyidik kejaksaan? Nadiem Makarim muncul ke permukaan setelah orang-orang dekatnya kini terseret dugaan korupsi laptop 9,9 triliun rupiah. Mendikbudristek era pemerintahan Joko Widodo itu menyatakan siap memberi bukti bila tiada yang disalahi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook di masa jabatannya. Apalagi menurut Nadiem, realisasi program ini sudah melalui proses asistensi lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung. Proyek laptop Chrome itu pun katanya memiliki maksud mulia, membantu mereka yang kesulitan belajar daring di tengah deraan pandemi COVID-19. Di tahun 2020, krisis pandemi COVID-19
bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga menjadi krisis pendidikan. Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin, agar bahaya learning loss atau hilangnya pembelajaran bisa kita tekan. Sehingga program pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi resiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung. Dugaan korupsi laptop orang dekat Nadiem bermula dari temuan Kejagung adanya indikasi pemufakatan jahat sejumlah pihak yang terlibat dalam perencanaan hingga pelaksanaan proyek digitalisasi pendidikan periode 2019 hingga 2022. Kejagung mengendus aroma busuk kong kali kong antara pihak tertentu dengan tim kajian teknis yang merekomendasikan laptop berbasis sistem operasi Chrome bisa memenangi proyek. Padahal berdasarkan evaluasi sebelumnya, penggunaan Chromebook dinilai kurang sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia. Sebelumnya pada 2019, Kemendikbudristek telah menguji coba 1.000 unit Chromebook. Hasil uji yang mengatakan ini tidak layak karena internet Indonesia kan tidak tercover secara merata kan, sehingga ketika digunakan Chrome yang terjadi ya ngambek ini alat ini ngambek. Ya bisa digunakan mungkin juga hanya di kota-kota besar, tapi di kota-kota yang lainnya yang internetnya yang jangankan ngomongin internet, kita ngomongin gedung aja mau rubuh itu juga sudah banyak, kita ngomongin soal Chrome kan, itu kan jadi persoalan. Dari data Kejagung, total pengadaan laptop ini mencapai 9,98 triliun rupiah. Dana ini dari dua sumber utama, yakni 3,582 triliun rupiah dari dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Nah, sejak awal kan kita sudah sampaikan bahwa terkait dengan kasus posisi pengadaan Chromebook ini kan dari tim teknis di awal merekomendasikan supaya ini lebih kepada pemanfaatan sistem Windows kan, tetapi ini dirubah menjadi pengadaannya dengan sistem Chromebook. Nah, itu dia. Nah, jajaran Jamdatun melihat bahwa supaya ini dilakukan melalui mekanisme hukum yang benar, ya, dengan melakukan perbandingan antara berbagai produk, ya, bahwa dilaksanakan atau tidak, inilah yang tentunya bagian dari penyidikan ini. Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi. Di luar itu pun kami Kemendikbudristek melakukan konsultasi kepada KPPU untuk memastikan bahwa tidak ada unsur monopoli di dalam proses pengadaan ini. Jadi sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini yang memang selalu kami mengetahui dari awal pasti ada resikonya, dikawal dengan berbagai instansi. Kejagung kini telah memanggil 3 staf khusus Nadiem Makarim. Ketiganya yakni Fiona Handayani, Juris Tan, Ibrahim Arif. Kejagung telah mencekal ketiganya. Mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai, tidak ada karena kedekatan ke satu gimana, nggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas, tidak ada direkrut karena kita berteman, mereka nggak gitu. Sistem perekrutan juga jelas kok. Nadiem tegas menyatakan bila dirinya tak pernah menoleransi korupsi. Nadiem menyebut dirinya mendukung proses hukum dan siap bersaksi bila diperlukan. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan.
Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikat baik dan mana yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Memang dibutuhkan kerja keras penyidik untuk membuktikan praktik pemufakatan jahat dalam pengadaan laptop di era Nadiem memimpin. Seluruh pihak yang terlibat proyek harus diperiksa, termasuk vendor Chromebook. Kami juga berharap Kementerian Pendidikan hari ini juga tidak cuci tangan dengan menyebut bahwa pengadaan laptop Kemendikbud ini adalah satu pengadaan yang selesai di eranya Pak Nadiem begitu ya. Tapi ini harus dilihat, mereka atau Kementerian Pendidikan seharusnya melakukan audit atau evaluasi terhadap keberhasilan atau efektivitas, efisiensi dari pengadaan laptop itu sendiri. Program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan soal digitalisasi pendidikan, hari ini kabarnya bagaimana? Ini korupsi di lingkungan pendidikan. Ingat loh, pendidikan itu sebagai soko guru dan menyangkut kepentingan bangsa. Pendidikan menyangkut keteladanan. Bagaimana kita bisa memberikan keteladanan kalau kementeriannya korupsi? Nah, disinilah saya kira sebagai bentuk penegak hukum harus objektif, total, sehingga di kemudian hari tidak terjadi korupsi-korupsi pengadaan. Tentu perlu kejelian untuk memastikan pihak mana yang menikmati untung dari proyek senilai hampir 10 triliun rupiah ini. Siapapun orangnya, apapun posisinya saat itu, harus bertanggung jawab, sebab ada uang rakyat yang dikuras demi memperkaya diri. Ya pemirsa, teka-teki mengenai pesan rahasia yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP kepada Presiden Prabowo Subianto ini terkuak. Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Megawati berpesan agar pihaknya menjaga Presiden Prabowo Subianto dan menjaga pemerintahan agar berjalan dengan baik. Lalu ada apakah sebetulnya dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Apakah kemudian kerap ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu jalannya pemerintahan? Itu yang akan kita bahas untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Teka-teki pesan rahasia Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk Presiden Prabowo Subianto akhirnya terkuak. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi membeberkan secara gamblang pesan rahasia yang disampaikan Megawati ke Prabowo beberapa waktu lalu. Menurut Prasetyo, Megawati menitipkan pesan agar pihaknya menjaga Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahannya. Pesannya adalah jaga Pak Prabowo, jaga beliau pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik, ya, saling mendukung satu sama lain, jaga kekompakan, jaga persatuan. Beliau sebagai presiden memberikan masukan seperti itu. Sebelumnya, pekan lalu, Presiden Prabowo mengutus perwakilannya yaitu Mensesnek Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad untuk menemui Presiden kelima Megawati Soekarnoputri di kediamannya di Tugu Umar, Jakarta pekan lalu. Saat itu, Prasetyo sempat mengungkapkan ada pesan rahasia dari Megawati ke Prabowo usai pertemuan tersebut. Lantas, apa makna di balik pesan Megawati, yakni menjaga Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya supaya berjalan dengan baik? Lalu benarkah selama ini ada pihak yang kerap mengganggu pemerintahan Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Jaga Pak Prabowo, jaga beliau, pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik. Satu dan yang lain harus saling dukung. Itulah pemirsa kira-kira, dan ternyata itulah juga yang menjadi pesan rahasia yang disampaikan oleh Ketum PDIP atau Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri
kepada Presiden Prabowo Subianto lewat Mensesnek Prasetyo Hadi dalam pertemuan pada 5 Juni lalu, pemirsa, yang dihadiri juga oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Lalu kira-kira apa makna pesan rahasia yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri tersebut? Apakah kemudian selama ini ada pihak-pihak yang kerap atau coba mengganggu jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ada juru bicara dari PDIP, Mas Guntur Romli. Selamat malam, Mas Guntur Romli. Apa kabar? Selamat malam, sehat? Kabar baik, sehat. Terima kasih ya, Mas, sudah hadir lagi di Apa Kabar Indonesia malam dan juga bergabung bersama kita tentunya sahabatnya dong dari juru bicara Gerindra, ada Mas Astrio Feligen. Mas Astrio, apa kabar? Selamat malam. Baik, selamat malam, Mbak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Dan juga nanti kita masih menunggu bergabungnya Prof. Burhanuddin Muhtadi bersama kami di Apa Kabar Indonesia malam. Tapi Mas Guntur, ini pesan rahasia ternyata yang disampaikan oleh Bu Mega akhirnya terkuak, Mas. Waktu itu kan kita masih menebak-nebak Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kenapa kemudian sampai sebegitunya pesan ini disampaikan harus menjaga Pak Prabowo? Memang ada apa, Mas Guntur? Jadi sekarang pesannya sudah bukan rahasia lagi kan? Bukan rahasia lagi, sudah disampaikan. Jadi memang itu pesan yang menyejukkan ya. Saya kira Ibu Megawati memang ingin Pak Prabowo sebagai pribadi itu sehat-sehat. Kemudian juga pemerintahannya juga berhasil. Meskipun yang kita tahu sampai sekarang kan PDI Perjuangan tetap memilih di luar pemerintahan. Ya. Sampai saat ini masih seperti itu ya, Mas? Sampai saat ini masih seperti itu. Tapi itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa PDI Perjuangan juga memiliki kebersamaan ya dalam pemerintahan, dalam kebangsaan ini. Dan dalam sejarahnya pun PDI Perjuangan, sebelumnya juga adalah PDI, kan tidak pernah ingin melakukan pengkhianatan terhadap pemerintah yang sah. Terhadap presiden yang dipilih oleh rakyat yang sudah sah, maka PDI Perjuangan meskipun dalam posisi itu di luar pemerintahan, kan tidak pernah ceritanya itu ingin mengganggu pemerintahan yang sah. Termasuk zaman Orde Baru misalnya, bahwa bagaimana Ibu Megawati malah yang diganggu oleh pemerintahan saat itu. Tapi Ibu Megawati nggak pernah ingin mengganggu yang namanya pemerintahan Orde Baru waktu itu. Sampai partainya juga diambil, kemudian dijegal sebagai ketua umum, kemudian menjadi PDI Perjuangan. Dan dalam sejarah reformasi pun juga sama, bahwa PDI Perjuangan pernah di luar pemerintahan, kemudian juga pernah juga memegang pemerintahan, tapi istilah kesetiaan terhadap pemerintah yang sah, terhadap kontribusi terhadap negara ini, kepentingan rakyat, itu menjadi hal yang pertama yang diprioritaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena itu pesan yang disampaikan kepada Mas Mensesnek dan juga kepada Bang Dasko, jaga Pak Prabowo, jaga pemerintahan agar berjalan dengan baik. Karena kalau pemerintahan ini goyah atau sampai kacau, maka korban pertama bukan Pak Prabowo, tapi rakyat kita sendiri. Itu yang jadi ini adalah wujud kecintaan Bu Mega terhadap Indonesia. Terhadap Indonesia dan juga secara personal kan kepada Pak Prabowo yang memang Ibu Megawati tidak pernah punya persoalan secara pribadi dengan Presiden Prabowo Subianto. Tapi Mas Guntur, tonnya juga ada seperti peringatan, wanti-wanti lah kalau orang Jawa bilang. Jaga Pak Prabowo, jaga beliau. Ini kan berarti apakah ada potensi ancaman di sekitar Pak Prabowo sehingga harus dijaga sebegitunya? Ya, kalau secara itu saya kira tidak sampai ke situ ya. Itu kan pesan juga sama, kalau kita mau jalan, hati-hati di jalan. Wah, itu kan intinya kita ngeliat bahwa tantangan, ancaman kan itu selalu ada. Ancaman baik dari luar ataupun juga dari dalam negeri, ancaman ekonomi global yang kemudian sekarang pandemi COVID-19 ini masih mulai muncul kembali. Ini kan ancaman-ancaman yang terus muncul juga dari dalam, termasuk juga ya tentu saja masalah persoalan politik di dalam negeri, ya ada tensi politik yang panas. Nah, pertemuan Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo itu adalah untuk menyejukkan suasana politik. Baik Mas Guntur. Kalau Mas Astrio dari Gerindra ini melihatnya apa? Pesannya sifatnya lebih personalkah dari Bu Mega kepada Pak Prabowo, suruh menjaga kesehatan juga, atau kemudian melihat pemerintahan secara lebih umum, secara keseluruhan? Adakah betul ada potensi ancaman itu yang mulai dihadapi oleh pemerintahan Pak Prabowo?
Jadi begini Mbak, saya rasa bahwa kita perlu melihat pertemuan ini jangan saja kita melihat ini hanya dari kacamata politik saja. Karena perlu kita ingat bersama Bu Mega, beliau ini adalah seorang negarawan. Beliau juga merupakan Presiden kelima Republik Indonesia, di mana beliau pernah memimpin negeri ini di tengah banyak sekali tantangan-tantangan, baik itu di tingkat domestik maupun di tingkat global. Sehingga pertemuan kemarin ini tolong jangan dilihat hanya dari segi kacamata politik, tetapi memang bagian daripada politik dan silaturahmi komunikasi yang baik untuk menerima masukan-masukan terkait hal-hal yang berhubungan dengan berbangsa dan bernegara. Tentu saja kita tahu sendiri bahwa di domestik saat ini banyak sekali program-program strategis yang sedang dilakukan oleh pemerintah, seperti contoh program makan bergizi gratis maupun program koperasi desa merah putih yang juga akan segera dicanangkan. Dan ini merupakan semua bagian dari program-program yang harus disukseskan, seperti yang tadi kata Bang Guntur bilang, karena yang akan menerima manfaat terbesarnya adalah masyarakat Indonesia, terutama dalam rangka kita mencapai target pertumbuhan ekonomi dan juga yang jangan lupa adalah kita juga harus mencapai target daripada pemerataan ekonomi. Belum lagi kalau kita berbicara Mbak, dalam lanskap global hari ini banyak sekali ketidakpastian. Mulai dari ancaman perang dagang, mulai dari potensi-potensi konflik maupun proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan akan sedikit melemah. Inilah langkah-langkah yang masukan-masukan yang ingin diberikan supaya bagaimana caranya kita bekerja bersama bahu-membahu untuk membangun Indonesia ini bersama. Nah ini menjadi menarik karena pesannya langsung disampaikan dari negarawan kepada negarawan. Kalau kita lihat konteksnya dan substansinya, mungkin Prof. Burhan juga bisa ikut membantu menjawab. Selamat malam, Prof. Burhanuddin Muhtadi, malam hari ini sudah bergabung bersama kita. Selamat malam, Prof. Malam. Oke, Prof. Ini kita tadi sudah mulai berbincang mengenai pesan rahasia yang sudah tidak rahasia lagi karena sudah terkuak dari Bu Mega kepada Pak Prabowo ini. Katanya suruh jaga Pak Prabowo, jaga beliau, pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik, harus saling mendukung. Maknanya apa, Prof. Burhan? Kalau saya melihat begini ya, pesan itu pesan yang menurut saya normatif ya dari seorang negarawan seperti Ibu Mega, Presiden kelima Republik Indonesia, kepada penerusnya seperti Pak Prabowo, Presiden ke-8. Jadi tidak ada ancaman kudeta atau menggulingkan Pak Prabowo yang dideteksi oleh Ibu Mega, karena menurut saya Pak Prabowo sekarang presiden cukup kuat ya, approval rating 100 hari pertama pemerintahan beliau termasuk tertinggi dalam sejarah Republik pasca reformasi. Kemudian 7 dari 8 partai juga mendukung Pak Prabowo. PDI Perjuangan meskipun berada di luar juga secara umum sangat suportif terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Jadi konsolidasi elit juga sangat kuat. Satu-satunya yang sekarang kalau boleh disebut ancaman adalah soal ekonomi. Jadi ekonomi kita tahu pertumbuhan kuartal pertama turun dibanding tahun 2024 ya, dari 5,11 sekarang 4,87%. Kemudian pertumbuhan ekonomi 2025 juga dikoreksi, PHK juga terjadi di mana-mana. Ini ancaman real menurut saya, yang kalau misalnya tidak segera dibenahi, dengan tentu saja alasannya banyak ya. Tadi misalnya disebut soal geopolitik yang tidak menentu, ancaman perang dagang yang punya implikasi. Ini jauh lebih real. Yang menurut saya konteks Ibu Mega menyampaikan itu adalah Pak Prabowo harus dijaga supaya jangan sampai Indonesia terkena riak-riak geopolitik global yang tidak menentu maupun global economic uncertainty. Gitu ya. Jadi itu, kalau yang lain saya tidak menangkap. Memang tentu saja ada, kita tahu ya, ada rivalitas antara Ibu Mega PDI Perjuangan dengan keluarga besar Pak Jokowi, dan kita tahu semua bahwa Ibu Mega tidak ada masalah sama sekali dengan Pak Prabowo, tetapi Pak Prabowo masih dekat hubungannya dengan Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi ikut menyumbang kontribusi secara elektoral buat Pak Prabowo. Tetapi lagi-lagi saya tidak melihat ancaman yang sifatnya menggulingkan atau kudeta terhadap Pak Prabowo, tetapi lebih menjaga Pak Prabowo supaya selamat sampai 2029 gitu ya, sehingga tidak direpotkan dengan persoalan ancaman global dan ketidakpastian ekonomi.
Oke, baik Prof. Kalau kemudian ancaman atau tantangannya nih kayaknya lebih banyak dari luar ya. Nah, tapi bagaimana kemudian kondisi di dalam negerinya dulu? Karena Bu Mega juga berpesan harus saling dukung satu sama lain. Nah, ini apakah kemudian bentuk dukungannya seperti PDIP juga yang semakin dekat dengan Gerindra, ini juga bentuk dukungan yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Dijawabnya nanti ya Bapak-Bapak ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kembali kita akan membahas pesan rahasia yang sudah terbuka ke publik. Apa kemudian pesan yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri kepada Presiden Prabowo Subianto. Mas Astrio, kalau kemudian ancaman realnya nih sepertinya banyak dari luar. Ekonomi tadi yang disampaikan oleh Prof. Burhan. Tapi juga ada pesan Bu Mega di situ supaya kita saling dukung satu sama lain. Artinya di dalam negeri sendiri juga harus solid, harus saling menjaga. Ada gangguan kah memang Mas Astrio? Sehingga Bu Mega juga harus ikut terus mengingatkan itu. Ya, jadi memang ini sejalan dan senafas dengan arahan yang Pak Prabowo selalu berikan kepada semua orang, bahkan jauh sebelum beliau itu menjabat sebagai presiden. Beliau selalu memberikan pesan bahwa tidak mungkin negara kita ini dapat melompat secara ekonomi, tidak mungkin negara kita bisa menjadi sebuah negara yang maju apabila tidak ada kerukunan di dalam negeri kita sendiri, terutama di tingkat elit. Jadi inilah sangat penting Mbak, saya rasa terutama di tengah banyak sekali kalau kita lihat sekarang di Amerika Serikat sedang ada kisruh antara Presiden Donald Trump dengan Gubernur California Gavin Newsom, dan kita beruntung bahwa di Indonesia ini sekarang semua elit-elitnya rukun, bersatu padu, dan justru fokusnya adalah menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Dan seperti yang kita tahu sendiri, seperti lazimnya siklus dalam bernegara setiap tahunnya, saat ini sebentar lagi kita akan memasuki siklus pembentukan RUU daripada APBN 2026. Nah, ini merupakan APBN yang penting, RUU APBN yang penting karena ini akan menjadi RUU APBN pertama daripada Presiden Prabowo. Jadi banyak sekali masukan-masukan untuk keberlangsungan program-program pemerintah yang strategis, dan tujuan Bu Mega saya yakin juga adalah sama, yaitu adalah bagaimana caranya program-program ini semua dapat sukses. Jadi sehingga masyarakat dapat di dalamnya, supaya kemudian tidak ada yang tercerai-berai, semuanya rukun begitu. Memang ada yang nggak rukun Mas sejauh ini Mas Astrio? Dan tidak ada yang terpecah belah, tidak ada yang tidak rukun, semuanya baik. Bahkan kalau kita lihat hari ini tadi Presiden baru saja meresmikan kampus baru di Universitas Pertahanan, dan beliau didampingi oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu adalah Pak SBY. Dan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo selalu menjaga hubungan baik, bukan hanya dengan Pak Jokowi, tapi juga dengan Pak SBY, dengan Bu Mega, dan juga dengan semua tokoh-tokoh bangsa. Baik Mas Guntur, ini sebagai negarawan Bu Mega juga pernah memimpin Indonesia, Presiden ke-5 Republik Indonesia. Sepertinya punya insting begitu ya Bu Mega. Apakah kemudian melihat ada potensi ancaman gangguan dari dalam pemerintahan Pak Prabowo sendiri? Pihak-pihak mana kemudian? Menurut saya iya Mbak. Jadi pengalaman Ibu Megawati kan memimpin negeri ini kan tidak mudah. Banyak tantangan baik dari dalam ataupun juga dari luar ya. Dan karena itu memang Ibu Megawati mewanti-wanti khususnya kepada Bang Dasko, kepada Mas Mensesnek untuk benar-benar menjaga Pak Prabowo. Menjaga agar program-programnya bisa dijalankan dengan benar. Karena kan pada akhirnya kan untuk level eksekusi kan kementerian di situ. Nah presiden kan pada akhirnya juga ya, presiden juga yang akan bertanggung jawab ya kan. Karena itu melihat bahwa antara kementerian dan kinerja kepresiden itu paling nggak harus padu, kan kita melihatnya seperti itu. Karena dari situ kunci keberhasilan dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Nah kalau melihat soal tantangan, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Burhan tadi ya, bahwa tidak ada kalau potensi politik untuk katakanlah ingin mengganggu pemerintahan Pak Prabowo itu kami katakan tidak ada. Malah mungkin yang menjadi catatan yang sangat serius itu adalah persoalan ekonomi. Ya. Kemudian juga soal yang lagi rame, soal tambang. Misalnya. Kan ini kan opini di publik itu kan sangat kuat ya. Jadi menyoroti bagaimana kinerja pemerintahan di bawah Pak Prabowo dan menteri-menterinya bekerja begitu. Jangan sampai presidennya itu ingin bekerja keras, ingin sukses. Nah level yang bawahnya itu tidak sejalan. Nah itu yang saya kira menjadi perbincangan yang serius menurut saya. Karena ini kan pengalaman Ibu Megawati pernah memimpin negeri ini. Bagaimana menghadapi menterinya, bagaimana melihat kabinetnya, dan bagaimana program-programnya itu bisa berjalan dengan lancar. Saya kira lebih tepat ke situ kalau bicara soal apa masukan atau bisa dikatakan nasihat dari Ibu Megawati terhadap
Mas Mensesnek sama Bang Dasko yang datang ke beliau. Oke, baik. Mas Sastrio, ini kan Bu Mega mendukung lah jalannya pemerintahan Pak Prabowo meskipun sejauh ini masih menjadi mitra strategis di luar pemerintahan. Tapi kan sudah semakin intens sepertinya ya pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega begitu. Dari dulu juga sudah kawan lama, sahabat lama. Apakah kemudian kita juga nanti akan melihat pendekatan ini akan semakin intens, merangkul betul-betul PDIP untuk masuk ke dalam pemerintahan begitu sebagai bentuk dukungan yang solid, utuh? Pertama yang harus kita catat adalah dalam konteks mendukung pemerintahan itu kan tidak harus berarti berada di dalam pemerintahan. Dan bahkan hari ini kalau kita lihat di DPR sendiri, dukungan yang diberikan oleh PDI Perjuangan itu juga untuk program-program revisi undang-undang katakanlah itu semuanya berjalan dengan sangat baik dan dengan sangat konstruktif. Jadi ini merupakan bentuk daripada bernegara yang baik. Pesan utamanya tentu saja adalah tadi seperti yang dikatakan Bang Guntur, ada tantangan terutama bukan ini dari global dan juga dari tingkat lokal, itu adalah terkait tantangan kita di sektor ekonomi. Makanya mungkin salah satu bagian yang juga dikomunikasikan adalah efektivitas. Kemarin pemerintah baru saja mengeluarkan stimulus ekonomi senilai 24 triliun. Nah, ini hal-hal ini kan tentu saja semuanya perlu kita mendapatkan masukan-masukan konstruktif supaya program-program ini tepat sasaran dan juga dapat efektif. Nah, Prof. Burhan, ini supaya lebih tepat sasaran program-program dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan sedari awal Presiden Prabowo Subianto kita ingat betul ingin merangkul banyak pihak. Termasuk juga kita akan melihatkah ujungnya PDIP juga akan betul-betul dirangkul oleh Pak Prabowo, Prof? Ya, sejauh ini PDI Perjuangan memang masih secara formal berada di luar pemerintahan, tetapi perilaku politiknya secara umum sangat suportif terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kita tidak melihat PDI Perjuangan seperti pada masa Pak SBY, meskipun sama-sama berada di luar kekuasaan antara zaman Pak SBY dengan zaman Pak Prabowo. Artinya, secara politik sebenarnya Pak Prabowo mendapatkan dukungan jauh lebih kuat dibanding presiden-presiden sebelumnya di DPR. Jadi saya tidak merasa melihat urgensi PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Karena tanpa PDI Perjuangan sekalipun, Pak Prabowo sudah sangat kuat. Apalagi PDI Perjuangan secara umum juga mendukung kebijakan Pak Prabowo. Jadi untuk demi kebaikan demokrasi, PDI Perjuangan kita dorong untuk tetap berada di luar. Justru sekarang ini ya, masalahnya bukan di politik. Masalah pemerintahan Pak Prabowo sekarang, PR besarnya itu di ekonomi. MBG 171 triliun ya Pak Astrio ya. Itu serapan anggarannya sampai Mei kemarin itu baru 3%. Kecil sekali. Ya. Padahal kita punya ekspektasi MBG ini bisa mendorong ekonomi lokal kan. Nah kalau serapannya kecil tentu punya efek. Belum lagi misalnya kita belum punya drivers pertumbuhan ekonomi terutama pasca panen raya dan lebaran. Kemarin, sedikit saja, kemarin mudik itu turun cukup jauh. 2024 yang mudik 32%, tahun 2025 cuma 18%. Artinya ada masalah daya beli. Nah, di situ perlu soliditas kabinet untuk bersama-sama mengatasi masalah ekonomi supaya Pak Prabowo itu bisa sukses. Karena kalau masalah ekonomi tidak berhasil itu punya implikasi ke politik, gitu kira-kira. Oke, baik. Mas Guntur, ini cukup unik ya nampaknya hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Di luar pemerintahan tapi suportif betul begitu kata Prof. Burhan begitu. Gimana nih Mas Guntur? Kalau program-program benar berpihak kepada rakyat ya pasti kami akan mendukung kan. Namun kami kan tidak menutup juga bahwa tetap ada kritik. Misalnya kepada kinerja kabinetnya Presiden Prabowo, kepada menterinya misalnya kan dilihat misalnya di komisi-komisi di DPR, kritik-kritik juga yang disampaikan oleh anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, dari komisi-komisi ke beberapa menteri yang memang di situ kita lihat ada persoalan ya kan, minta kejelasan. Karena itu juga tetap disampaikan, tapi sekali lagi ini kan bagian bentuk cintanya Ibu Mega kepada Pak Prabowo kan. Dan juga NKRI ya. Terhadap Indonesia. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, jangan sampai presidennya itu ingin maju, tapi yang di bawahnya justru malah nggak bergerak, atau malah mundur. Nah ini di situ yang perlu dilihat gitu loh. Jadi disampaikan juga oleh Prof. Burhan tadi, memang posisi untuk PDI Perjuangan sampai saat ini benar masih berada di luar pemerintahan.
Dan kami kan ingin memberikan masukan-masukan yang konstruktif ya, bukan asal beda membabi buta. Kami tidak mau melakukan hal itu. Kalau memang harus ada kritik, ya harus kritik. Misalnya revisi Undang-Undang TNI, mana yang bisa kami berikan masukan, bisa kami kritik, ya kami sampaikan gitu kan. Oke. Tidak semuanya harus diterima. Gitu. Oke, Mas Astrio, ini PDIP sebagai mitra strategis di luar pemerintahan menyampaikan kritik kepada pemerintahan itu sifatnya membangun lah ya. Karena melihat Presiden Prabowo sepertinya punya semangat betul ingin maju. Tapi jangan sampai level di bawahnya ini nggak kompak, nggak solid, langkahnya beda sama Pak Prabowo. Ini dijawabnya nanti ya, Mas Astrio ya. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kembali kita akan lanjutkan perbincangan kita. Menarik selalu membahas mengenai pesan dan juga jawaban yang saling dikirimkan antara Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto. Mas Astrio, ini kalau presidennya mau maju, melangkah dengan cepat, jangan sampai yang membantu, yang di bawahnya ini justru tempo langkahnya beda. Justru ini yang mungkin bisa mengganggu begitu Mas Astrio. Ya, dan makanya seperti yang kita bisa lihat ya, bahkan hari ini di DPR RI hampir semua rapat-rapat kerja maupun RDP ini hampir semuanya berjalan secara terbuka dan dapat dilihat oleh publik. Dan bahkan kita bisa lihat sendiri, bahkan kader-kader dari Gerindra pun sangat sering melakukan memberikan feedback yang konstruktif kepada mitra-mitra di pemerintah. Kenapa? Karena tujuannya kita semua ingin bersama-sama melihat program-program yang dinisiasi oleh pemerintah ini berjalan dengan sukses. Dan untuk mendukung kesuksesan tersebut, memang terkadang kita harus memberikan masukan yang konstruktif. Bahkan tidak jarang kita juga harus memberikan kritik. Tapi tujuan akhirnya balik lagi adalah untuk memastikan program-program ini berjalan sukses, dan yang paling penting tadi Mbak betul, bahwa implementasi di tingkat eksekusinya harus berjalan dengan baik. Ini yang pesan ini yang bahkan sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo sendiri, bahwa kuncinya sekarang ini adalah eksekusi. Eksekusi ini baik kita berbicara di tingkat menteri maupun kita berbicara di pemerintah-pemerintah di daerah untuk bahu-membahu bersama-sama menyukseskan program ini supaya tidak hanya terlihat bagus di atas kertas saja, tapi betul-betul dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Artinya Pak Prabowo juga langsung melakukan tindakan ketika ada menteri-menterinya yang membantunya ini kemudian langkahnya berbeda atau temponya tidak sama dengan Pak Prabowo dalam menjalankan berbagai program sehingga eksekusinya menjadi tidak optimal begitu. Jangan sampai Bu Mega yang turun tangan untuk ikut memperingatkan, Mas Astrio. Bukan temponya yang berbeda atau tidak sejalan, tapi memang namanya dalam menjalankan roda eksekutif pasti kan tidak semuanya berjalan 100% sesuai keinginan. Makanya kalau kita perhatiin Mbak, Presiden itu sering sekali memanggil menteri-menteri beliau untuk melakukan rapat-rapat terbatas. Kadang-kadang dilakukan di istana, kadang-kadang bahkan di weekend sekalipun beliau memanggil menteri-menteri untuk ratas di kediaman beliau di Hambalang. Ini tujuannya apa? Untuk selalu melakukan evaluasi secara berkala agar tadi implementasi dan juga eksekusinya benar-benar bisa dirasakan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan jangan lupa kemarin misalnya contoh dalam kasus di mana ada terdapat kritik dari publik tentang aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Bahkan kader-kader Gerindra itu berada di garda terdepan untuk mengatakan bahwa kita harus menjaga kelestarian daripada lingkungan kita walaupun di saat yang bersamaan pembangunan ekonomi juga harus tetap berjalan. Presiden Prabowo langsung ambil tindakan juga ya, ambil langkah mengenai hal itu. Baik, Prof. Burhan, ini kemudian gangguan-gangguan dari dalam juga sepertinya harus diatasi terlebih dahulu sehingga menteri-menteri yang membantu Pak Presiden Prabowo Subianto ini juga memiliki semangat dan juga langkah yang sama untuk betul-betul tetap maju. Jangan sampai ini kemudian jadi pihak-pihak yang mengganggu sehingga Bu Mega juga ikut prihatin dan ikut memberikan peringatan begitu, Prof. Ya memang perlu soliditas kabinet ya, terutama menghadapi geopolitik yang tidak menentu, ketidakpastian ekonomi global. Itu arah kabinet harus betul-betul selaras. Tidak boleh presidennya A, kemudian kabinetnya ada yang B, C, D, dan seterusnya. Jadi koordinasi dan sinergi menjadi sebuah keniscayaan. Terutama lagi-lagi poin saya adalah ekonomi. Karena studi saya dari tahun 99 sampai terakhir, itu determinan utama popularitas pemerintahan yang berkuasa itu ditentukan kepuasan terhadap ekonomi. Jadi menteri-menteri terutama bidang ekonomi itu kerjanya harus 3 kali lipat ketimbang yang non ekonomi. Karena memang puas tidaknya penentu utamanya adalah apakah kinerja pemerintah secara ekonomi retrospektif maupun egosentrik baik atau tidak di mata publik. Nah untuk itu pemerintah juga menurut saya harus open juga, open minded. Misal gitu ya, ketika ada isu efisiensi dianggap mengurangi government spending atau government consumption, mungkin perlu dipertimbangkan untuk relaksasi efisiensi supaya ekonomi bergerak. Jadi lagi-lagi ini wujud dari komitmen pemerintahan untuk melihat
Dan mengevaluasi, mengoreksi kalau ada kebijakan yang tidak jalan di bawah. Oke. Jadi saya menekankan berkali-kali soal ekonomi ini karena memang sangat penting dibanding semua bidang. Baik, Prof. Yang paling dirasa punya dampak terhadap popularitas paling tinggi adalah ekonomi. Dan karenanya soliditas menteri terutama bidang ekonomi itu menjadi sebuah keniscayaan. Oke, soliditas menteri menjadi sebuah keniscayaan. Mas Guntur, singkat saja mungkin menutup. Bu Mega akan terus juga berada di luar pemerintahan sebagai mitra strategis dan tidak segan memberikan kritik yang membangun. Ya, saya kira ya. Soal posisi PDI Perjuangan biasanya nanti ditentukan di Kongres. Ya, apakah tetap di luar atau masuk ya. Tapi sampai saat ini posisi tetap ada di luar pemerintahan dan masukan-masukan dan juga termasuk juga kritik ya terhadap pemerintahan, pesan-pesan nasihat itu secara tulus dan ikhlas disampaikan oleh Ibu Megawati tanpa ada kepentingan, tanpa ada pamrih. Dasarnya adalah kecintaan kepada bangsa ini, kepada Presiden Prabowo. Dasarnya kecintaan kepada bangsa ini dan juga kepedulian kepada Presiden Prabowo Subianto. Mas Astrio, singkat juga. Tapi kalau Gerindra berharapnya PDIP bergabung saja di dalam atau nggak apa-apa di luar aja jadi mitra strategis? Gerindra berharap sesuai dengan yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa seluruh elemen bangsa, seluruh anak-anak bangsa, terutama di elit-elit harus selalu rukun, harus selalu bersatu padu, bahu-membahu menyukseskan program-program pemerintah karena kita semua berada di satu kapal besar yang sama yang bernama Indonesia dan tujuan kita sama, yaitu adalah membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang maju, negara yang berdaulat dan mandiri di atas kaki kita sendiri. Baik, kita nanti akan nantikan bagaimana kemudian pertemuan-pertemuan ke depan, apakah masih juga akan kita lihat kemesraan, kedekatan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo dengan perbincangan yang lainnya lagi. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Mas Guntur, Mas Astrio, Prof Burhan malam hari ini juga sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang mahasiswi di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu ditemukan tewas di dalam rumah. Diduga menjadi korban pembunuhan lantaran mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian leher dan perut. Tangis histeris ibu korban pecah saat mengetahui putrinya, Resma Reta, 23 tahun, mahasiswi salah satu universitas negeri di Bengkulu tergeletak di ruang tengah rumahnya di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Dilaporkan korban mengalami 4 luka tusukan di bagian leher dan 1 tusukan di bagian perut sebelah kanan. Pihak kepolisian Polres Rejang Lebong langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui sedang nonton bareng melalui aplikasi Discord bersama temannya. Tiba-tiba korban berteriak minta tolong. Merasa curiga, salah seorang teman korban ini langsung mendatangi dan mendapati korban telah tergeletak di ruang tengah. Pelaku diduga mengenal korban dan melarikan diri membawa laptop milik korban. Dan saat kejadian, korban seorang diri di rumah, sementara kedua orang tuanya tengah berada di kebun mereka di Kabupaten Kepahyang. Seorang pria menganiaya bos, ayah, istri, dan pamannya dengan senjata tajam. Akibatnya pemirsa, bos dan ayah pelaku tewas, sementara istri dan pamannya mengalami luka parah. Peristiwa ini terjadi di Desa Umbulsari, Jember, Jawa Timur, di mana seorang pemuda berinisial KK melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap bosnya, seorang juragan jeruk, hingga tewas. Tak sampai di situ, pelaku juga menganiaya ayah kandung, istri, dan pamannya. Sang ayah juga tewas, sedangkan istri dan pamannya mengalami luka-luka. Polisi sektor Umbulsari yang tiba di lokasi kejadian ini langsung mengamankan pelaku dan melakukan olah TKP. Korban tewas dan luka dibawa ke Puskesmas Umbulsari. Pelaku kini berada di Polres Jember untuk dimintai keterangan mengenai motif penganiayaan hingga menyebabkan 2 orang tewas dan 2 lainnya luka-luka.
Kami ajak Anda pemirsa untuk terhubung bersama dengan AKP Angga Riyatma Kasat Reskrim Polres Jember. Assalamualaikum, selamat malam Pak Angga. Selamat malam, Mbak. Pak Angga, kami ingin tahu begitu setelah pihak kepolisian memintai keterangan pelaku, apa motif dari pelaku ini, Pak? Sebelumnya kami ucapkan bela-sungkawa untuk korban dan juga keluarga korban. Belum bisa kami jelaskan, Mbak, di sini terkait dengan motif dan juga kronologi secara utuh. Karena untuk saat ini perkara sudah kami tarik ke Polres Jember dan untuk pelaku masih dalam perawatan karena dalam waktu pelaksanaan diamankan pelaku sempat melawan petugas dan saat ini sedang dilakukan perawatan di rumah sakit. Untuk korban ada 4, 2 meninggal dunia dan 1 mengalami luka berat dan 1 mengalami luka ringan. Oke, kalau mengenai kronologis kejadian ini bisa terjadi karena apa, Pak? Untuk kronologis secara utuh kami belum bisa menjelaskan, Mbak. Nanti untuk lengkapnya, update-nya setelah selesai rampung pemeriksaan baru bisa kami update lagi. Oke, apakah akan dilakukan pemeriksaan psikologis kepada tentunya pelaku ini untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku? Pastinya itu akan kami laksanakan, Mbak, setelah selesai kesehatan dari pelaku, sudah bisa dilakukan pemeriksaan, yang pasti akan kami lakukan pemeriksaan terkait dengan kejiwaan dan psikologi dari pelaku. Adakah hubungan antara pelaku dan juga korban-korban ini, Pak? Adakah yang mengenal pelaku? Untuk korban, ada 4 korban yang dianiaya sama pelaku. Untuk korban pertama itu adalah majikan dari korban sendiri. Jadi pelaku ini bekerja dengan majikan selaku pemetik jeruk. Jadi korban pertama adalah bos dari pelaku. Untuk korban kedua adalah ayah kandung daripada pelaku, dan korban ketiga paman dari pelaku, korban keempat adalah istri dari pelaku. Baik, kami ingin tahu kondisi terbaru dari korban yang selamat ini seperti apa, Pak, kondisinya? Untuk paman korban mengalami luka berat, masih dilakukan perawatan di rumah sakit, dan untuk istri korban masih shock, tapi hanya mengalami luka ringan. Oke, apakah ada pihak lain yang juga diduga oleh pihak kepolisian ikut terlibat dalam peristiwa ini, Pak, atau hanya 1 pelaku ini? Sementara kami masih 1 pelaku ini, nanti kami akan kembangkan kembali. Oke. Apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak, untuk mendalami kasus ini berikutnya? Nah, setelah ini kami akan lakukan pemeriksaan dan mengumpulkan semua barang bukti, alat bukti, full paket, baru kami bisa gelarkan dan kami kembangkan kembali. Baik, terima kasih AKP Angga Riyatma selaku Kasat Reskrim Polres Jember atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit dari Bank BUMN. Iwan Kurniawan diperiksa selama kurang lebih 10 jam dengan total 20 pertanyaan untuk mendalami kasus ini. Selain menjawab pertanyaan dari penyidik Kejagung, Iwan Kurniawan juga melampirkan beberapa dokumen sebagai bahan pemeriksaan. Iwan Kurniawan dan pengacara ini belum bisa berkomentar banyak dikarenakan dalam kondisi yang lelah dan lebih baik dinyatakan langsung oleh pihak kejaksaan. Sementara itu pemeriksaan Iwan oleh penyidik Kejagung untuk mendalami keterlibatannya dalam proses pengajuan dan pencairan kredit. Pemeriksaan lanjutan ini berdasarkan informasi bahwa ini lebih pada apakah yang bersangkutan dilibatkan atau tidak dilibatkan ya dalam proses pengajuan dan pencairan kredit. Kemudian terkait dengan pengelolaan beberapa unit usaha ya anak dari Sritex ya di mana yang bersangkutan juga kan sebagai direktur di situ. Nah, jadi itu yang Ya, setelah Indonesia lolos dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026,
muncul harapan baru bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah dalam putaran keempat. Pertanyaannya pemirsa, seberapa besar peluang Indonesia untuk terpilih menjadi tuan rumah dalam laga yang akan digelar Oktober mendatang? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Tommy Welly atau Bung Toel di sebelah kanan saya. Selamat malam Bung Toel. Malam, Vena. Sehat? Harus sehat. Harus sehat, oke, itu saya suka. Oke, Bung Toel, ini kalau kita lihat ada peluang ya untuk Indonesia juga terpilih menjadi tuan rumah dalam putaran keempat. Seberapa besar sih peluang Indonesia bisa terpilih? Kalau lihat manuver atau berita yang sudah dikembangkan lewat AFC bahwa Qatar dan Arab akan jadi tuan rumah, peluangnya tentu mengecil ya. Kenapa tuh? Ya karena Qatar dan Arab didorong akan jadi tuan rumah putaran keempat kan begitu. Ini jadi tantangan tersendiri. Kalau kita misalnya sejak awal kita pelajari tentang penyisihan Piala Dunia 2026 zona Asia, babak keempat itu bahkan ada yang menyebut netral. Tapi kemudian ketika saya bacanya tanggal 4 Juni, jadi sehari sebelum lawan China, saya baca AFC katanya menunjuk Qatar dan Arab Saudi. Walaupun belum resmi kan begitu. Nah ini sebetulnya membuat perjalanan makin berat gitu loh. Kenapa? Karena ini bukan lagi bicara sekedar di lapangan hijau. Ini soal bahasan sepak bola dalam konteks geopolitik organisasinya. Konfederasi Asia, AFC gitu loh. Kita tahu bahwa penguasa-penguasanya ya di sana adalah sultan-sultan Timur Tengah, dan ini menjadi tantangan tersendiri gitu loh. Bahwa kita katakanlah, saya baca berita juga, berita yang beredar bahwa Ketua BTN ya Pak Marji bilang bahwa kita sudah melakukan bidding. Ya sah-sah aja lah bidding sih. Tapi kan yang memutuskan nanti tetap AFC gitu loh. Nah kelihatannya situasinya ya semoga lah ya. Kalau mau fair di tempat netral. Kalau mau fair. Kalau asasnya fairness-nya dikedepankan. Oke, tapi kan sejauh ini Bung Toel yang sudah mengirimkan surat protes ke FIFA ini kan baru Irak ya. Apakah perlu harus Indonesia untuk mengirimkan surat protes? Hitung-hitungan politisnya dihitung tuh. Irak sudah berani menyampaikan surat protes. Tapi apakah itu beresiko? Menurut saya pasti ada resikonya lah. Karena kelihatannya kecenderungannya memang ke Qatar dan Arab Saudi ini kecenderungannya kelihatan. Misalnya saya bicara Qatar ya. Bicara Qatar. Bagaimana Piala Dunia U17 dari tahun 2025 sampai 29, 5 tahun berturut-turut itu di Qatar. Nggak ada makan siang yang gratis kan? FIFA gitu loh. Dan kalau hitung-hitungan Piala Dunia 2026 ini jatah Asianya 8,5. 6 yang dari ronde 3 ini kalau menghitung-hitungan pemain baru pemain lama agak meleset 2. Meleset 2-nya di Uzbekistan dan Jordania. Jadi dia merebut tempat yang kalau dalam, ya ini sih cara berpikir bacaan saya ya, pemain lamanya kan Qatar dan Arab di situ. Gitu loh, dalam tanda kutip ya pemain lama. Kan Jepang, Australia langganan, tradisi dari wilayah Asia, Korea Selatan, Iran. Kan duanya dipikir Qatar dan Arab bisa ambil di ronde 3 ini, di babak ketiga ini tahu meleset. Maka kemudian mereka masih harus berjuang di babak 4 karena posisi di ronde 3-nya diambil oleh Jordania dan Uzbekistan. Oke, itu alasan kenapa? Ya kalau kita mau lihat sepak bolanya ya. Sementara mereka kan slotnya harusnya masuknya hitungannya pemain lama lah gitu loh. Akhirnya di babak ke ini sepertinya memang kecenderungan saya lihat AFC akan dorong kepada Qatar dan Arab, kecenderungannya gitu loh. Oke, ini kan kalau soal lihat proses protes ya, apakah harus dari si pihak AFC ini yang kemudian memindahkan kepemilikan negara yang terpilih begitu untuk menjadi tuan rumah? Keputusannya AFC pasti. Irak udah protes, tinggal apakah protes itu direspon atau tidak oleh AFC kan? Ya hak-haknya AFC lah. Katakanlah Indonesia, saya nggak tahu dengan cara seperti apa akan melakukan diplomasi, akan melakukan lobby gitu. Itu juga harus dilakukan lah, baik oleh PSSI, menurut saya sih tetap harus dilakukan. Sebagai apa? Sebagai positioning kita gitu loh. Kenapa? Karena ini juga jadi PR, ini juga jadi catatan buat
Indonesia, buat PSSI, kita nggak punya perwakilan di AFC. Kita nggak ada anggota Dewan FIFA di AFC, kita nggak ada Exco AFC, nggak ada gitu loh. Oke, kalau mengenai statement ini Indonesia kan kerap kali ya merasa dirugikan, tidak diuntungkan ketika harus bermain di wilayah Timur Tengah begitu. Dengan statement tersebut bagaimana Bung Toel? Kecurigaannya ya mungkin karena itu tadi kan, ini Piala Dunia, panggung paling besar, paling ultimate gitu loh. Ketika Qatar kemarin 2022 udah dapat, kan dia juga pengen continuity-nya kan. Dia juga punya ambisi lah dengan segala. Kayak contoh FIFA World Cup Club yang akan berlangsung beberapa hari kemudian nih di Amerika nih. Itu juga sponsornya juga Qatar. Qatar Airways gitu kan sponsornya. Jadi kedekatan FIFA dengan Qatar ini luar biasa. Kedekatan FIFA dengan Qatar. Begitu juga di Asia, di zona Asia, Qatar ini ya aktor utama lah gitu loh. Pemain utama di organisasinya AFC lah. Qatar, Arab gitu loh. Nah, pertarungan itu yang sebetulnya bahwa dalam sepak bola, dalam politik sepak bola, organisasi sepak bola juga kita harus bertarung gitu loh. Contohnya kepentingannya ya untuk seperti ini. Saat ada pertarungan yang menentukan babak 4, kita bisa kalah gitu loh. Karena diplomasi kita nggak kuat gitu loh. Maka kan kemarin langsung kan seperti dihembuskan langsung oleh AFC bahwa tuan rumahnya Qatar dan Arab. Oke, Gitu. Dengan Indonesia yang kerap merasa dirugikan, salah satunya kan kemarin nih permainan melawan Bahrain gitu. Ketika melawan Bahrain nih banyak pihak yang merasa waktu injury time-nya nih panjang banget gitu. Nah itu salah satu yang bisa dikatakan Indonesia merasa dirugikan gitu. Ya itu kekhawatiran yang kita tidak ingin terjadi di babak 4. Makanya kalau boleh, kalau kita bisa dorong main di tempat netral supaya apa ya, paling tidak secara aspek sepak bolanya bisa tidak terlalu ada keberpihakan. Tapi kalau soal wasit itu hal lain, kayak kemarin yang waktu lawan Bahrain, itu memang hal lain yang ya perlu waspada, tapi memang nggak gampang juga sih, mengantisipasinya nggak gampang. Karena mencurigai dari awal pun kan agak sulit gitu loh. Ya itu tadi, karena organisasi ini kita bukan aktor utama di dalamnya. Jadi kan sama seperti di PSSI ada Exco, di AFC juga sama, di FIFA juga sama. Dan kita nggak ada orang di sana, tidak ada tokoh yang ketokohannya kuat gitu loh. Oke, kami ingin tahu juga begitu bagaimana proses protes yang dilayangkan ke AFC ataupun FIFA jika ada sebuah negara ingin melayangkan protes. Prosesnya seperti apa, Bung Toel nanti bisa dijelaskan. Ditahan nanti usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, sekarang kita bicara soal proses bagaimana untuk mengajukan surat protes begitu ya sebuah negara ke AFC ataupun FIFA. Ini proses yang harus dilewati seperti apa? Ya disampaikan kepada Sekjen AFC, kepada kesekretariatan, tentu ditujukannya kepada Presiden AFC, kepada Exco, nanti pasti yang rapat mereka, yang memutuskan Exco di dalam. Jadi Presiden AFC, Exco-nya akan memutuskan apakah diterima atau tidak, dipertimbangkan atau tidak gitu loh. Keputusannya bagaimana. Ini kan Juli 17 drawing ya, drawing dari babak keempat. Tapi kan mulai sekarang mulai beredar pot 1, pot 2, pot 3-nya gitu loh. Jadi ini memang hal yang harus disadari dalam sepak bola, bahwa di luar teknikal, di luar lapangan hijau, kita juga harus kuat berorganisasi secara misalnya subregional di AFF, lalu di AFC. Kita harus dorong orang lagi supaya ada di sana. Supaya kalau rapat kayak begini ada orang kita di dalam gitu. Ada suara Indonesia di situ. Oke, banyak masyarakat pemirsa juga tentu masih bertanya-tanya kiranya keuntungan jika nanti Indonesia terpilih menjadi tuan rumah dalam putaran keempat. Gampang ya, misalnya paling gampang ada soal jadwal, soal waktu istirahat yang artinya recovery. Kan jadwal ronde 4 babak 4 itu 8 Oktober, 11 dan 14. Kalau kita tuan rumah pasti ditaruh di posisi misalnya grup A, grup B. Kalau enggak A1 ya B1. Itu berarti kita salah satu antara A1 dan B1.
Kalau posisi kita A1 tuan rumah atau B1 kita sebagai tuan rumah itu mainnya tanggal 8 sama tanggal 14. Artinya dari situ aja kita punya waktu 5 hari istirahat. Tanggal 8 main, punya waktu istirahat 5 hari, baru main lagi. Tapi kalau yang bukan tuan rumah, kalau nggak tanggal 8 main dengan 11, tanggal 11 dengan 14. Jadi dari sisi waktu recovery-nya lebih pendek gitu loh. Itu secara teknikal sederhana terkait jadwal, terkait kebugaran tim gitu loh. Kalau suasana kan udah pasti ya. Keuntungan suasana stadion, atmosfer, supporter, dukungan dan sebagainya. Itu adalah hal-hal keuntungan sebagai tuan rumah. Selain peluang untuk menjadi tuan rumah, kita juga pengen tahu begitu peluang dari skuad Garuda Timnas Indonesia yang akan menghadapi babak kualifikasi babak keempat ataupun putaran keempat. Ini peluangnya seperti apa? Saya pikir secara sepak bola cukup terbuka 50-50. Tapi ketika misalnya nanti Qatar benar-benar ditetapkan sebagai tuan rumah dan Arab Saudi ditetapkan sebagai tuan rumah, saya menduga plottingnya Indonesia pasti akan ada di grup Qatar. Karena kita sudah pernah segrup dengan Arab kan di ronde 3 ini. Lalu salah satu lainnya antara Irak dan Oman. Nah, kalau seperti itu, Irak, Arab, Qatar, Uni Emirat Arab ya, antara Irak atau Oman. Nah, kalau seperti itu maka Qatar yang menjadi lawan berat kita. Jadi kalau secara sepak bola aja 50-50, tapi ketika berarih di Qatar, kalau pakai hitungan persentase 55-45, kita jadi 45. Kenapa? Karena Qatar tuan rumah, gitu loh. Karena yang lolos langsung nanti adalah yang juara grup, kan begitu, di ronde 4. Jadi tantangan ronde 4 adalah harus jadi juara grup. Kalau harus jadi juara grup, berarti secara sepak bolanya harus seperti apa? Menang sekali, draw sekali kan? Baik itu lawan Qatar ataupun lawan tim lain misalnya seperti Irak atau Oman gitu. Bahwa di ronde 2 kita kalah sama Irak, ya. Tetapi situasi bisa berubah dan saya menganggap secara sepak bola materi kualitas sekarang bisa 50-50. Tetapi dengan adanya faktor tuan rumah itu, katakanlah Qatar dengan segala embel-embel kontribusi sepak bolanya yang luar biasa, yang seperti saya sebutkan tadi, Piala Dunia U17 5 tahun di Qatar. Sponsor untuk Piala Dunia antar klub yang akan berlangsung mulai 15 Juni besok di Amerika. Itu juga sponsornya Qatar gitu loh. Dengan segala embel-embel itu, ini menjadi perlawanan berat buat Indonesia, tantangan berat untuk mengambil salah satu bidding tuan rumah gitu loh. Apakah berani AFC Qatar Indonesia gitu loh. Kalau saya lihatnya begitu, menyingkirkan Arab. Sementara Arab pun sudah diplot jadi tuan rumah 2034 Piala Dunia. Nah, positioning itu yang secara geopolitik organisasi sepak bola yang kemudian jadi tidak sederhana gitu. Bahwa betul tidak fair iya, tapi jadi tidak sederhana kalau orang nggak tahu itu nganggapnya oh nggak fair, Indonesia dicurangi. Enggak, karena memang ada pertarungan lain yang di area itu tadi, area organisasi, area politik sepak bola gitu loh. Pertarungan di area lain yang ada begitu. Tapi Bung Toel, kalau kita melihat track record dari Indonesia ketika melawan Timur Tengah, justru rasanya lebih percaya diri dan lebih unggul dibandingkan ketika melawan ras kuning. Gitu. Ya, betul itu. Kecenderungannya seperti itu. Tapi kan itu kita bicara ketika tanpa naturalisasi datang ya. Tapi katakanlah masih tetap anggapannya sama seperti itu. Jadi saya pikir kenapa saya berani bilang 50-50 karena salah satu faktornya itu. Misalnya dengan Qatar, dengan Arab kita juga sudah teruji kan. Kemarin juga terakhir menang di GBK. Lalu Irak lawan yang tangguh, Oman juga lawan yang tangguh. Tapi saya yakin masih tetap punya peluang secara sepak bola gitu loh. Jadi dengan segala persoalan yang akan dihadapi sampai Juli nanti, drawing, tuan rumah, kita tetap fokus pada sepak bolanya gitu loh. Baik, tetap fokus pada sepak bolanya. Nanti kita nantikan ya bagaimana keberlanjutannya. Apakah nanti Indonesia akan terpilih menjadi tuan rumah? Terima kasih banyak. Semoga ya. Ada itu upaya diplomasi, lobby yang kuat gitu loh. Oke, terima kasih Bung Toel atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bung Toel. Sehat-sehat juga. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan dilanjutkan berikutnya oleh rekan saya Kenana.
2 buah rumah dan 3 kios di Jalan Dukuh 5, Kramat Jati, Jakarta Timur habis dilalap si jago merah. Kobaran api berawal dari bangunan rumah 2 lantai yang dengan cepat merambat ke 3 kios, 1 rumah tinggal, serta 1 unit mobil yang terparkir hingga ludes. Petugas Damkar Jakarta Timur sebanyak 13 unit damkar serta 52 personil yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar area kebakaran tidak semakin meluas. Diduga api berasal dari korsleting kabel udara yang dekat dengan bangunan dan kemudian menyambar rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini. 4 orang penghuni berhasil menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Sebuah video viral memperlihatkan seorang kepala desa menyawer uang di tempat hiburan malam atau diskotik. Sosok kepala desa yang menyawer di tempat hiburan malam itu adalah Kasmari, kepala desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada 29 Mei 2025 lalu. Dalam rekaman video terlihat Kasmari berdiri bersama DJ Natalie Hoser yang sedang tampil di atas panggung. Kasmari pun mengeluarkan uang dari dompetnya dan kemudian menyawer uang kepada para penonton. Tak hanya itu, Kasmari juga terlihat asik berjoget. Kepada wartawan TV One, Kasmari menyatakan uang yang digunakan untuk menyawer bukanlah uang dana desa, melainkan uang pribadinya. Kasmari juga memastikan dirinya memiliki penghasilan dari sejumlah usaha yang dijalaninya. Usaha tersebut sudah ia jalani sebelum menjabat sebagai kepala desa. Ya kalau itu sih mungkin sudah karena di event-event tertentu ya. Jadi saya juga kan secara nggak sadar itu keadaan mungkin ya namanya diskotik kan agak puyeng lah. Jadi ya seperti itu. Dan saya sih mikirnya yang saya pakai kan uang sendiri, bukan saya pakai dana desa. Dan saya juga banyak usahanya, usaha saya banyak. Terus masyarakat juga tahu saya dari dulu tuh ya seperti ini. Cuman ya saya juga kan nggak di masyarakat umum, karena itu juga sesekali, nggak setiap hari. Saya juga masyarakat ya kondusif, karena tahu dari saya sebelum jadi kubu, ya memang saya sawer pernah habis sampai 15 juta di organ. Apalagi di situ baru 1 juta 2 juta lah paling. Dan saya juga usaha sendiri, saya belum jadi kubu juga mobilnya 3, rumahnya udah banyak, usahanya ada. Ya itu sih orang yang nggak seneng aja, yang viralin dana desa lah beginilah begitu. Kasus oknum dokter yang jadi tersangka pencabulan terhadap pasien ibu hamil di Garut, Jawa Barat akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Berkas MSF yang ditangani penyidik Polres Garut dinyatakan lengkap dan P21 atau dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Garut untuk proses penuntutan. Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan, tersangka menandatangani seluruh berkas yang akan diserahkan di tahanan Polres dan di unit PPA Polres Garut. Penyidik Polres juga membawa seluruh berkas serta alat bukti untuk kepentingan penuntutan. Dengan pelimpahan ke Kejaksaan, maka status tersangka menjadi tahanan Kejaksaan. Tersangka MSF dikenakan pasal 6 huruf B dan C atau pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Seorang pengendara motor yang kemudian nekat menerjang genangan banjir luapan Kali Lamong terjatuh dan terseret arus deras banjir. Korban berhasil diselamatkan warga dalam kondisi tak sadarkan diri. Ya Allah, ya Allah, Rob, selamat banget. Rob, masih menderek ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Warga di Kecamatan Benjeng, Gresik berhasil menyelamatkan seorang pengendara motor yang nyaris tenggelam
usai terseret arus deras luapan banjir Kali Lamong. Kejadian bermula ketika korban hendak berangkat ke tempat kerjanya. Namun Supriyadi tetap nekat menerobos banjir. Akibatnya korban terjatuh dan terseret arus bersama motornya. Warga yang melihat korban lalu mengevakuasi dan membawanya ke puskesmas terdekat. Saat kejadian, sebenarnya jalan sudah ditutup karena banjir cukup tinggi dan arus air sangat deras. Akibat akses jalan yang rusak parah, seorang ibu hamil di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terpaksa ditandu belasan kilometer untuk menuju ke puskesmas kecamatan. Namun belum sampai puskesmas, sang ibu terpaksa melahirkan di jalan dengan dibantu warga. Seorang ibu hamil bernama Arni, warga dusun Salurindu, Desa Salutahongan, Kecamatan Mualunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, terpaksa harus ditandu sejauh belasan kilometer untuk dibawa ke puskesmas Malunda yang berada di ibu kota kecamatan. Arni terpaksa ditandu oleh keluarga dan kerabat karena akses jalan yang rusak parah dan sangat sulit untuk dilalui kendaraan. Namun belum sampai ke puskesmas Malunda, Arni akhirnya harus melahirkan di jalan. Pada saat kejadian ditandu dari dusun kami karena dia mengalami kesakitan. Di jalan baru Ibu Arni ini melahirkan di jalan. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Kanana. Dan saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum bersama Celia Alexandra. Kami pamit, terima kasih. Selamat malam.